Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan tentang bagaimana cara kita melakukan instalasi dan menggunakan aplikasi offline surveys untuk mengerjakan atau mengisi kuesioner di EDS 2020 COVID-19 ini secara mandiri. Jadi sekali lagi, adanya aplikasi offline surveys ini dimaksudkan untuk memudahkan Bapak Ibu yang kondisinya sekarang sebagian sedang WFH ya, work from home, jadi bisa mengerjakan kuesioner EDS dari rumah melalui smartphone Android-nya masing-masing dengan terlebih dahulu mendownload aplikasi offline surveys dari Google Play Store. Kita buka Google Play Store, kemudian kita cari aplikasi offline surveys ya, aplikasi offline surveys seperti ini. Kita ketik, yang belakangnya ada S seperti itu ya. Kalau sudah ketemu kita cari dan kita pastikan memilih yang paling atas yang tulisannya sama, itu offline surveys, dan bawahnya juga offline surveys. Jadi yang paling atas maksudnya aplikasi offline surveys yang diproduksi oleh offline surveys. Kemudian kita install seperti biasa, dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi Bapak Ibu nanti online-nya itu ketika download dan install aplikasi serta download kuesionernya. Kalau untuk mengerjakan bisa dalam kondisi offline ya. Ini sedang menginstal, kita tunggu sampai selesai. Baik, jika sudah selesai Bapak Ibu, kita jalankan aplikasi offline surveys. Ada tampilan awal seperti ini. Tugas kita di sini tinggal klik OK saja nantinya ya. Nanti kalau kita sudah klik OK, maka kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini ada beberapa sampel kuesioner yang udah ada di situ. Ini kita hapus saja bisa Bapak Ibu. Jadi karena kita harus mendownload terlebih dahulu. Nah, tadi saya sampaikan di awal, ini nanti kita butuh online-nya itu ketika menginstal aplikasinya, dan di sini nih mendownload kuesionernya. Nanti kalau sudah di-download kuesionernya, kita mengerjakannya itu bisa dalam kondisi offline, tidak terhubung ke jaringan internet. Ya, kita hapus-hapus saja ini yang tidak digunakan ya. Klik manage survey, kemudian tekan ikon tempat sampah ya. Oke, kita hapus. Kemudian kita lanjutkan dengan add new survey karena kita akan mendownload kuesioner yang baru. Nah, di sini dibutuhkan beberapa inputan untuk bisa mendownload kuesioner EDS ya. Yang pertama adalah linknya ya, itu di https:// ya, kemudian garis miring atau slash gitu ya, garis miring double, kemudian ukmp3 ya, ukmp3.kemdikbud.go.id garis miring. Nah, yang setelah garis miring berikutnya ini adalah kode kuesioner untuk masing-masing jenjang. Jadi setelah Bapak Ibu mengetik alamat https ukmp3.kemdikbud.go.id, itu lalu garis miring diikuti dengan kode kuesioner untuk masing-masing jenjang. Jadi kalau jenjang SD misalnya kodenya itu nanti adalah 658624 ya. Jadi kalau jenjang SD misalnya kodenya 658624. Kemudian untuk jenjang SMP itu beda lagi kodenya. Jadi jangan sampai salah kodenya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi tiap jenjang kodenya beda. Kalau SMP misalnya 215561 misalnya ya. Kemudian untuk SMA 993, kemudian 378. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan contohkan yang jenjang SD saja ya. Kodenya 658624 misalnya. Oke, 624. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk lem survey admin username kita bisa isi dengan PMP saja ya, PMP gitu ya, atau PMP 01 atau PMP 02 atau PMP 03. Jadi setelah alamat atas itu ditulis lengkap https://ukmp3.kemdikbud.go.id garis miring kode survei. Untuk username-nya kita bisa gunakan PMP saja, PMP 01, PMP 02 atau PMP 03. Pada contoh kali ini saya akan gunakan untuk user yang PMP 02 ya. Kemudian untuk passwordnya itu semuanya sama, pemetaan 2020 ya. Jadi pemetaan 2020. Oke.
Sekali lagi pemetaan 2020 ini semuanya sama, huruf kecil semua. Kemudian kita add survei. Nah, ini masih kondisi online ya Bapak Ibu ya. Ketika kita download kuesioner, sekali lagi itu harus dalam keadaan online ya, tidak boleh dalam keadaan offline ya. Kemudian kalau sudah berhasil di sini, dia akan mulai melakukan download seperti itu. Kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Biasanya sih ini tergantung koneksi internet di Bapak Ibu nih. Kalau koneksinya cukup bagus ya tidak terlalu lama, tapi kalaupun kurang bagus juga tidak lama sekali. Ditunggu saja sampai prosesnya itu keseluruhan selesai ya di sini. Nah, kalau sudah selesai maka akan tampil di situ ada satu kuesioner baru ya. Ada satu kuesioner baru yang saya contohkan tadi adalah jenjang SD nih ya. Nah, di sini kita bisa langsung mengerjakan ya. Kalau mau kita bisa langsung mengerjakan. Nah, kalau belum mau ya enggak apa-apa, setelah install dan download ini kita tunggu dulu besok atau lusa gitu ya, atau nanti gitu ya. Untuk mengerjakan kuesioner kita tinggal klik run ya, gambar tanda panah play tadi ya. Nah, ini ada kuesioner udah tampil. Nah, kemudian di sini kita tinggal menginput data-data yang kita perlukan ya, sesuai dengan data kita seperti itu. Misalnya yang pertama tadi kita pilih kepala sekolah, guru gitu kan, kemudian NPSN, kemudian NUPTK atau NIK kita gitu ya, NUPTK atau NIK kita seperti itu. Nah, kalau sudah, kemudian email kita. Nah, ini untuk emailnya mohon disamakan dengan email yang ada di Dapodik, karena ingat ini nanti akan diupload di Dapodiknya, jadi harus sama dengan email di Dapodiknya. Oke. Nah, ini sekali lagi email yang di Dapodik. Kemudian kalau nanti semuanya sudah, nanti silahkan klik next ya. Sekali lagi kalau semuanya sudah nanti tinggal klik next. Jadi di sini kita tinggal memilih kita respon sebagai apa? Apakah kepala sekolah, guru, itu kemudian kita isikan NPSN, NIK, kemudian email. Nah, kalau sudah diklik next dan semuanya benar, maka akan tampil kuesioner yang blok pertama, yaitu kompetensi lulusan ya. Di sini ada sekitar 141 butir untuk yang blok kompetensi lulusan. Lalu nanti ke proses pembelajaran sampai dengan standar pembiayaan. Nah, tapi sekali lagi tidak harus langsung selesai. Jadi di sini misalnya kita menyelesaikan beberapa butir kuesioner, kok dirasa sudah dulu misalnya seperti itu, kita bisa mengakhiri sementara, disimpan dulu ya. Sekali lagi ini dalam keadaan offline, tidak terhubung ke internet ya. Kalau sudah di-download kuesionernya, ketika mau mengerjakan tidak harus terhubung ke internet. Kita tekan back ya, sekali lagi untuk menyimpan sementara kita tekan back di handphone kita, kemudian kita klik save ya. Maka jangan exit ya, tapi save. Maka kita akan diarahkan ke halaman sebelumnya dan menyimpan sementara kuesioner kita sebelum kita lanjutkan. Ya, di sini kita bisa end survey terlebih dahulu. Nah, kalau mau mengerjakan kembali, bukan kita klik run ya. Kalau tadi di awal kita harus klik run, tapi karena kita udah pernah mengerjakan, kita pilih manage survey ya di sini. Jadi bukan klik run. Kalau run ini hanya untuk pertama kali tadi ya. Pada saat pertama setelah kita selesai download, kita manage survey. Kemudian di sini ada satu menu lagi setelah kita klik manage survey, yaitu view atau edit. Nah, itu kita pilih. Nah, ini di sini. Nah, hati-hati di sini Bapak Ibu, kita lalu klik yang edit nih, yang gambar pensil, jangan yang kotak sampah. Karena kalau kotak sampah berarti kita menghapus kuesioner kita ya, kita edit. Ya, klik edit. Maka kita maksudnya melanjutkan lagi isian kuesioner kita ya. Yang tadinya sempat kita istirahat dulu misalnya ya. Nah, di sini kita boleh melanjutkan lagi dan tidak harus sampai selesai. Lagi-lagi tidak harus sampai selesai. Jadi monggo Bapak Ibu silakan di manajemen sendiri ya, di manage sendiri ya, maksudnya mau diselesaikan langsung atau nanti dulu beberapa kuesioner udah capek berhenti lagi, enggak apa-apa. Jadi tidak harus langsung selesai ya. Jadi mau langsung selesai boleh. Nah, kalau belum ya back lagi, save ya, jangan lupa back di handphone kita kemudian save ya. Demikian seterusnya. Nanti kalau mau ngedit lagi kuesionernya, mau melanjutkan lagi, silakan dibuka kuesionernya dengan manage survey ya. Jadi kalau udah
selesai manage survei ini ya. Kalau mau melanjutkan lagi, kita klik manage survei ya, nanti kita edit ya. Misalnya ini kita mau lanjutkan lagi nih, kita buka lagi aplikasinya offline survei. Di halaman kuesioner itu kita pilih manage survei, kemudian kita klik edit. Nah di sini juga gambar pensil ya, edit lagi. Oke, terus seperti itu sampai dengan kita menyelesaikan seluruh butir kuesioner yang ada di handphone kita. Sekali lagi, untuk mengerjakan kuesioner ini tidak dalam keadaan online. Jadi online itu hanya dibutuhkan pada saat kita mendownload dan install aplikasinya serta mendownload kuesionernya. Jadi kalau pada saat mengerjakan kita nggak harus kondisi online. Dan ini kenapa dia nggak mau di next? Karena belum selesai. Jadi kalau kita belum selesai dalam satu blok itu, misalnya tadi blok kompetensi lulusan, kita belum bisa melanjutkan. Nah, kalau udah selesai Bapak Ibu, misalnya kuesioner kita udah selesai di sini, ya, kita tinggal mengirimkannya ke operator, ya. Jadi kita kirimkan hasil pekerjaan kita klik manage survei, sekali lagi, pilih manage survei lagi, kemudian pilih send, ya. Pilih send. Jadi sini ada gambar amplop nih ya. Pilih send. Kita bisa mengirimkannya ke operator kita melalui WA ataupun email ataupun Telegram kita. Nanti ada dua file yang terkirim yaitu DB result dan AC survei ya, AC result. Tapi yang akan diupload nanti yang DB result. Tapi otomatis akan kekirim dua file. DB ya, DB result CSV dan AC result CSV. Tapi sekali lagi yang akan diupload oleh operator ke aplikasi EDS itu yang DB result. Demikian Bapak Ibu untuk mengerjakan kuesioner melalui offline surveys di handphone masing-masing. Selamat mengerjakan, semangat selalu, jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.